Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi soal pengujian hipotesis yang ke-10. Ya, bersama saya Melina Ekayan Fitri. Jangan pernah bosan ya dengan bahas soal-soal statistik. Oke, kita bacakan soalnya. Apakah bisa diterima pendapat bahwa tak ada perbedaan antara rata-rata gaji bulanan karyawan di perusahaan A dan di perusahaan B? Ya, dari hasil wawancara terhadap 50 karyawan di perusahaan A, ternyata rata-rata gajinya per bulan adalah sebesar Rp1.500.000 dengan simpangan baku Rp50.000. Nah, anggapan kini gajinya adalah gaji tahun 2000-an ya, 1.500.000 per bulan. Kalau sekarang tentu udah lebih besar ya, tergantung pada UMR-nya. Sedangkan hasil wawancara terhadap 50 karyawan di perusahaan B, rata-rata gajinya adalah Rp1.650.000 dengan simpangan baku lebih besar, yaitu Rp60.000. Ujilah pendapat tersebut dengan memakai taraf signifikansi 5%, diasumsikan dua populasi berdistribusi normal. Ya. Dari soal ini kita bisa lihat bahwa terdapat dua populasi, yaitu populasi gaji karyawan, ya, itu karyawan di perusahaan A, dan satu lagi yang kedua adalah populasi karyawan yang ada di perusahaan B. Nah, parameter yang akan diukur di sini adalah rata-rata gaji bulanannya. Ya, kita mengukurnya dari sampel, diambil sampel masing-masing 50 orang karyawan dari perusahaan A dan perusahaan B 50 orang juga. Diperolehlah rata-rata sampelnya atau X-bar satunya 1.500.000 dan X-bar 2 yang dari perusahaan B yaitu sebesar 1.650.000. Nah, simpangan baku yang kita ambil ini adalah yang berasal dari rata-rata, berarti ini S1 50.000, S2-nya 60.000, alfanya 5%. Pengujian yang kita pakai di sini itu adalah pengujian dua arah untuk beda dua rata-rata ya, karena di sini yang diketahui adalah dua rata-rata dari dua populasi yang berbeda, maka di sini yang kita uji adalah beda dua rata-rata ya. Artinya selisih rata-rata populasi yang pertama dengan populasi yang kedua ya. Lalu dari pengujian tersebut pendapatnya yaitu adalah tidak ada perbedaan. Jadi kalau perbedaan itu hubungannya adalah dengan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Artinya kita melakukan pengujiannya adalah pengujian dua arah ya. Karena sampelnya lebih dari 50 atau lebih dari 30, artinya kita menggunakan tabel bantunya adalah tabel Z, dan statistik uji yang kita pakai adalah statistik uji Z hitung ya. Oke, kita lihat dengan alfa 5% ya, kita lihat yang diketahui di soal. Jadi ini ya pembahasannya, yaitu melakukan pengujian hipotesis untuk dua populasi dengan uji rata-rata beda dua rata-rata ya, lebih tepatnya beda dua rata-rata untuk dua arah ya. Nah, kita lihat ini yang diketahui dari populasi yang pertama gaji bulanan di perusahaan A, yang keduanya adalah gaji bulanan di perusahaan B. Maaf, ini adalah B seharusnya. Lalu mu satunya adalah rata-rata gaji bulanan di perusahaan A, ini parameter untuk populasi 1. Dan mu2 adalah rata-rata gaji bulanan di perusahaan B untuk parameter dari populasi yang kedua. Dari masing-masing sampel yang dipilih sebanyak 50, N1 dan E2-nya 50, maka diperolehlah X-bar 1, 1,5, X-bar 2 adalah 1,650 juta. S1-nya 50.000 dan S2 60.000. Jadi uji yang akan kita lakukan itu adalah untuk melihat apakah pernyataan ini bisa diterima atau tidak, yaitu tidak ada perbedaan antara rata-rata gaji bulanan karyawan di perusahaan A dan di perusahaan B. Nah, langkah-langkah pengujiannya seperti biasa 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan hipotesis uji ya. Dari hipotesis uji yang kita lakukan ini yaitu yang pasti kalau secara statistik kita menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Lalu kita sesuaikan dengan bentuk kalimatnya, yaitu diduga ada perbedaan antara rata-rata gaji bulanan karyawan yaitu untuk HA, sedangkan untuk H0-nya tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan kan artinya sama dengan ya. Ini untuk hipotesis yang menentukan hipotesis ujinya. Yang kedua adalah menentukan nilai alfa sebesar 5%. Lalu yang ketiga menentukan statistik uji. Nah, dia dua arah. Kita ambillah bentuk rumusnya seperti ini. Yaitu ini adalah selisihnya atau beda dua rata-rata. Maka beda dua rata-rata untuk sampel tentu ada beda dua rata-rata untuk populasi, yaitu mu1 kurang mu2. Kalau di satu populasi ini kan jadi X-bar, ini jadi mu0. Kalau di beda dua rata-rata ini atau untuk dua populasi ya selisihnya yang kita pakai. Lalu kita hitung sigma X-bar 1 dikurang X-bar 2, yaitu dengan rumus seperti ini ya. Karena simpangan baku dari sampel makanya saya simbolkan dia dengan S. Kalau simpangan baku dari populasi kita simbolkan dia dengan sigma ya. Maka diperolehlah nilainya, saya ambil dua angka belakang koma dengan pembulatan, yaitu sebesar 11.045,36. Silahkan dihitung kembali ya.
Lalu kita substitusi ke persamaan Z hitung, diperolehlah nilai Z hitungnya negatif, yaitu min 13,58. Ya, kenapa negatif? Karena selisih X bar 1 kurang X bar 2 kan negatif tadi ya, negatif dibagi positif tentu hasilnya negatif. Lalu kita hitunglah Z tabel dengan nilai alfanya sebesar 0, tadi adalah 0,05, karena dia dua arah, tentu ini harusnya adalah 0,025 ya. Artinya di sini Z tabelnya ini adalah Z 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Kita lihat di tabel Z, yaitu yang mendekati 0,025, atau boleh 0,975 sisanya ya. Kita cari aja 0,025. 0,025 berarti dia berada di atas 0,025, nih pas, min 1,96 ya. Jadi di sini yang kita gunakan nilai Z tabelnya itu adalah sebesar min 1,96, atau kalau sisi kanannya adalah positif 1,96 ya. Jadi ini Z tabelnya. Ini kalau saya ganti ini Z yang di sini itu nilainya adalah 0,025 ya. Oke, coba kita ganti sebentar. Nah, ini harusnya adalah sebesar maaf, error dia. Oke, ini 0,025 itu min 1,96. Saya ambil aja yang negatif. Kenapa negatifnya yang saya ambil? Karena nilai Z hitungnya tadi kan posisinya di negatif. Kalau lihat tabelnya, gambar kurvanya ya. Jadi min 13,58 itu jatuhnya di daerah yang paling kiri, yaitu di daerah H0 ditolak karena nilainya kurang dari min 1,96. Jadi kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah kita tolak H0, lalu kita terima HA. Yang artinya apa? Ada perbedaan antara rata-rata gaji bulanan karyawan di perusahaan A dengan rata-rata gaji bulanan di perusahaan B. Jadi itu kesimpulannya ya. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.